Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa kembali ya. Ya, tentunya masih tetap di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, harapan saya setelah teman-teman menemukan video saya, melihat, mendengarkan, dan menerapkan apa yang saya sampaikan melalui channel YouTube saya ini, mudah-mudahan teman-teman segera bisa tersugesti, termotivasi, sehingga bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, dalam perjumpaan kali ini, dalam video saya yang kesekian kalinya ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya bersosialisasi saat kita sedang sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, baik itu di fase fase pemulihan atau fase-fase saat penyembuhan. Kalau di fase-fase awal tentunya sosialisasi itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan atau sangat berat sekali, karena saya yakin hampir semua teman-teman selaku penderita awal-awal jelas tidak terpikirkan sama sekali namanya sosialisasi. Nah, apa yang perlu disosialisasikan? Ya, macam-macam sekali. Jadi namanya sosialisasi itu sebenarnya sarana untuk bagaimana kita bisa mengalihkan sebuah perhatian, mengalihkan pikiran kita tentang merasa-rasa yang terjadi dalam fisik maupun di dalam psikis kita. Sosialisasi yang dimaksud menurut saya itu artinya apapun bisa kita jadikan bahan untuk sosialisasi. Lebih tepatnya itu teman-teman, menghilangkan atau mengurangi sebuah pemikiran yang terfokus pada sebuah penyakit. Karena ketika dirasa-rasa apa yang terjadi dalam fisik kita, dalam psikis kita, pada akhirnya itu nanti akan teringat yang namanya penyakit. Apapun yang kita rasa, kita akan teringat penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itu teman-teman. Makanya sosialisasi di sini yang dimaksudkan adalah bertemu dengan orang, bertemu dengan teman, bertemu dengan pihak saudara, famili, itu untuk ngobrol-ngobrol. Artinya apapun yang bisa diobrolkan ya diobrolkan. Tujuannya apa? Untuk itu tadi, menghindari rasa-rasa, merasakan rasa-rasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu sebenarnya hanya itu, untuk menghindari itu, untuk menghibur atau melupakan apa yang terjadi. Karena ada salah satu mentor yang menyampaikan sembuhnya itu bagaimana sakit asam lambung itu yang sudah mencapai anxiety psikosomatis. Sembuhnya karena lupa. Itu banyak yang menyampaikan semacam itu. Makanya sosialisasi yang dimaksud bukan kok kita ini menceritakan tentang keadaan kita, tentang yang terjadi pada bagian-bagian tubuh kita, itu bukan. Jadi apapun yang bisa kita sampaikan, apapun yang bisa kita jadikan bahan berdiskusi, bahan bersosialisasi, itu yang mestinya itulah yang nantinya
bisa mengalihkan pemikiran kita yang tadinya kita itu hanya terpikir pada sebuah rasa-rasa, terpikir yang namanya penyakit. Itu nantinya kalau kita berbicara misalnya, ya berbicara misalnya hobi kita apa, bicara tentang masa lalu, tentang hobi kita, kemudian kesukaan. Nah, itu nanti kalau lawan bicaranya itu cocok, teman yang diajak bicara itu cocok, nah itu kita akan larut dalam pembicaraan yang kita sampaikan itu. Awal-awal memang tidak mudah teman-teman, awal-awal tidak mudah karena kita sudah tidak mau berbicara hal-hal di luar daripada apa yang terjadi dalam tubuh kita. Maunya ya memikir-pikirkan apa yang terjadi, rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, disitulah kesibukan kita, berpikir kita itu disibukkan oleh memikirkan apa yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin ada nyeri-nyeri, mungkin ada pegal-pegal, ada pula yang kepalanya berat. Itu pasti akan dihubung-hubungkan dengan macam-macam penyakit. Nah, makanya dalam bersosialisasi, dalam berdiskusi, bercakap-cakap dengan orang lain, orang yang sedang menderita sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu tidak dengan semua orang, tidak asal ketemu orang terus diajak ngobrol, apalagi ngobrol tentang penyakit. Itu nanti akan menimbulkan kecemasan apabila orang tersebut tidak paham, dan rata-rata memang bukan penderita ya tidak paham, sehingga ngomongnya itu ya seenaknya sendiri, padahal omongan yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu kadang itu justru akan mendatangkan kecemasan. Nah, kita kalau bersosialisasi, berdiskusi ya yang ringan-ringan, pokoknya yang di luar hal-hal tentang penyakit lah. Mungkin yaitu tadi hobi, kesukaan, terus cerita-cerita perjalanan yang indah-indah yang pernah kita lalui. Nah, kalau itu nanti lawan bicaranya pintar, syukur-syukur mengerti tentang orang yang sedang menderita anxiety psikosomatis, dia pasti akan mencari bahan berbicara itu yang sekiranya tidak sampai membuat kita itu terpicu, terpengaruh oleh omongan si lawan bicara itu. Karena sudah sering kali teman-teman, seringkali saya menjumpai seseorang yang itu sebenarnya juga tidak disengaja. Sewaktu bertanya, saya misalnya, kok saya lihat kok tidak bekerja, kok lama sekali ada di sini, misalnya waktu saya sedang mencari pengobatan di Semarang dulu. Itu saya menyampaikan lagi nggak enak badan. Kenapa? Nah, ngejar itu. Ya kena itu asam lambung lah. Pernah ini yang saya jumpai. Oh, asam lambung itu bahaya. Kemarin itu orang sebelah itu kena gitu. Terus penyampaiannya udah macam-macam. Nah, itu pikiran itu sebenarnya marah. Tapi gimana lagi, namanya orang nggak sebegitu kenal, kemudian bertemu ngobrol-ngobrol, nggak mungkin kita itu akan berontak atau menegurnya, nggak mungkin. Ya akhirnya kita menahan, padahal pada akhirnya itu masuk di memori, menjadi pikiran, terus kita ingat-ingat terus. Nah, dari situlah berikutnya baru bisa menghindari bertemu dengan orang itu. Ya seperlunya mungkin hanya tegur sapa biasa, selebihnya ya tidak bercakap-cakap lagi seperti yang sudah. Itu nanti pasti akan
keluar omongan-omongan yang nanti akan membuat kita cemas dan pikiran kita akan semakin kacau dan berat lagi. Itu teman-teman. Jadi sosialisasi itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi itu penuh makna teman-teman. Penuh makna bagi penderita sakit gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis ya. Jadi mungkin keluar rumah ke tetangga, ke saudara, tapi ya itu tadi kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Artinya kita kan tahu karakter orang, minimal kita tahu. Jadi ketika orang itu banyak bicara dan bicaranya itu kadang mungkin ngawur, ya itu lebih baik dihindari saja. Jadi kejadian yang pernah saya sampaikan teman-teman, kejadian yang pernah saya alami, saya jumpai tentang lawan berbicara yang tujuannya saya ini bersosialisasi. Sosialisasi bukan berarti saya itu harus menyampaikan sebuah informasi penting terus tak sosialisasikan semacam itu bukan. Artinya sosialisasi yang dimaksudkan para mentor-mentor yang lain pula itu yaitu tadi kita menghibur diri, membuka komunikasi dengan pihak lain apapun itu yang dibicarakan. Tujuannya yaitu tadi sebenarnya untuk menghindari pikiran kita itu terfokus pada sebuah penyakit, kemudian kita menghindari rasa-rasa yang terjadi itu kita bisa mengabaikannya. Nah, dengan mengabaikannya itu berarti kita melupakan. Kalau itu lupa berarti yaitu adalah sebuah kesembuhan teman-teman, kesembuhan dari anxiety psikosomatis, kecemasan. Karena apa yang saya sampaikan tentang rasa, tentang rasa yang dirasa kemudian itu akan berlarut-larut, akhirnya berpikirnya adalah tentang penyakit. Ketika itu bisa kita hindari, bisa kita lupakan, maka itu bisa dikatakan namanya sebuah kesembuhan. Walaupun itu nanti akan datang lagi ketika kita sudah mungkin kembali lagi ke rumah, kembali lagi kita sedang duduk seorang diri, itu pikiran kita akan kembali lagi seperti awal-awal. Makanya sering bersosialisasi, sering berdiskusi, sering berkomunikasi dengan pihak lain. Kita yang tahu apa yang mestinya kita akan sampaikan, bicarakan, supaya si lawan bicara itu nanti tidak menyentuh omongan-omongan yang bisa memicu kita ini timbul pikiran kacau. Karena pikiran kita itu juga sangat sensitif, seperti tubuh kita sensitif, pikiran kita juga sangat sensitif. Nah, disitulah bentuk kesulitan orang sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu kalau disuruh untuk bersosialisasi, beratnya ya di situ itu. Apalagi orang yang mungkin kurang bisa lancar berkomunikasi, kemudian kena sakit semacam ini. Lah, untuk bersosialisasi, berkomunikasi itu tambah sulit sekali. Lah, ketika sudah sulit, bawaannya adalah termenung, diam, merenung. Disitulah yang akan membuat kita itu lama untuk sembuh, kita itu lama untuk bangkit, karena pekerjaannya melamun dan meratapi nasib kita, meratapi rasa yang ada dalam tubuh ataupun di dalam psikis kita. Lah, disitulah bagi penderita yang mungkin kurang suka berkomunikasi. Kalau saya jujur aja, sebelumnya saya adalah orang yang sangat suka sekali berkomunikasi dimanapun itu. Nah, ketika terkena penyakit ini, itu saja akhirnya benar-benar saya semacam menutup diri teman-teman, nggak mau bicara. Isinya ya hanya duduk merenung, termenung itu. Nah, ya makanya pengalaman yang saya sampaikan ini bisa teman-teman petik hikmahnya. Pengalaman yang saya miliki ini bisa teman-teman terapkan. Makanya pentingnya
mencari atau menemukan sebuah konten YouTube khususnya pembahasan tentang sakit gangguan asam lambung, itu ya semacam ini, mengambil pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah katalah sembuh, sudah melewati fase-fase, baik itu dari rebahan, fase bangkit, fase penyembuhan, dan fase pemulihan. Itu semuanya bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan pengalaman-pengalaman yang disampaikan, seperti halnya yang saya sampaikan ini, teman-teman. Itu teman-teman sekelumit tentang pentingnya sosialisasi bagi penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, supaya bisa menunjang dan mempercepat kesembuhan teman-teman. Itu isi daripada kesimpulan dari pentingnya berkomunikasi atau bersosialisasi itu, yaitu tadi upaya untuk mengalihkan pemikiran kita yang kita ini setiap harinya disibukkan oleh perasaan, rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita terfokus di situ, sehingga ketika sudah terfokus di situ, kita pasti akan terfokus pada rasa sakit yang ada di dalam baik tubuh ataupun dalam psikologis kita. Itu teman-teman sedikit yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan teman bisa memetik hikmahnya apa yang saya sampaikan tadi, sehingga teman-teman dapat termotivasi. Teman-teman bisa secara bertahap melewati tahapan-tahapan, baik itu melalui pengobatannya, kemudian fase-fase menuju ke pemulihan dan menuju ke sembuh total. Walaupun saya sendiri ini belum 100%, tapi saya mau tidak mau ya harus berbagi. Karena dulu sewaktu saya masih di fase 75% lah, itu saya sudah saling memberi motivasi kepada sesama penderita. Kalau saya ingat itu namanya Sasi, anak Malang, Jawa Timur. Itu sering kali kita berkomunikasi, saling memberikan motivasi, dan anaknya sekarang ini sudah sembuh total. Sekarang sudah lama tidak ada komunikasi dengan saya. Mudah-mudahan teman yang dari Malang namanya Sasi, mudah-mudahan jenengan benar-benar sudah sembuh total ya, Dik Sasi. Nah, begitu pula dengan teman-teman, harapan saya teman-teman tahap demi tahap segera bangkit, pulih, dan sembuh total. Itu teman-teman. Sebelum saya akhiri video saya ini, jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, di subscribe, dibagikan ya kalau suka. Jika tidak suka ya tidak apa-apa. Intinya doa saya selalu menyertai teman-teman. Mudah-mudahan semua yang sakit gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis khususnya, dan telah melihat video saya ini, mudah-mudahan semuanya segera perlahan-lahan bisa sembuh dan sembuh total. Itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.